Hai sobat, kali ini saya akan memberikan sebuah film yang berjudul Evil Dead Rise yang dirilis pada tahun 2023. Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang anak muda yang sedang santuy di pinggir danau. Mereka adalah Teresa dan Caleb. Selain dua orang ini masih ada satu wanita yang terbaring di kamar karena sedang sakit. Namanya adalah Jessica. Teresa yang khawatir lalu menemani Jessica sambil membaca buku. Namun Jessica malah mengigau dan menyebutkan semua tulisan yang tengah dibaca oleh Teresa. Jessica kemudian bangun dan menyalakan radio yang sedang menyiarkan pendeta. Dia lalu terjatuh ke lantai hingga pingsan. Saat Teresa menghampirinya, Jessica muntah lalu menjambak rambut Teresa sampai botak sebelah. Teresa yang ketakutan bergegas lari menghampiri Caleb. Jessica lalu pergi keluar untuk mengambil drone. Dia menggores kepalanya sendiri dan masuk ke danau. Caleb yang panik melihat Jessica berdarah langsung lompat untuk menyelamatkannya. Namun tak lama kemudian kepala Caleb dilempar ke darat dan membuat Teresa histeris. Kita beralih pada sehari sebelum kejadian. Terlihat seorang wanita bernama Beth. Dia adalah anggota band metal yang urakan. Setelah cek urin dengan tes pack, Beth melihat dua garis yang menandakan bahwa dia sedang hamil. Adegan berpindah ke apartemen kumuh. Terdapat sebuah keluarga kecil yang terdiri dari janda bernama Ellie serta ketiga anaknya yaitu Bridget, Danny, dan Casey. Saat anak-anak sedang bermain, terdengar lonceng pintu berbunyi. Yang ternyata Beth datang untuk menginap sementara waktu. Ellie pun memperbolehkan, namun apartemen ini akan segera diperbaiki developer. Jadi jika mereka disuruh pindah terpaksa harus mencari apartemen lain. Dulunya apartemen ini adalah sebuah bank. Gudang penyimpanan juga masih lengkap tertata di bawah tanah. Namun Casey selalu ketakutan dan menggunakan boneka kepala sebagai jimat agar tidak ada hantu yang datang. Anak-anak disuruh Ellie untuk membeli pizza. Lalu Beth berniat memberi suami Ellie hadiah, namun ternyata suami Ellie telah 2 bulan kabur karena ia tidak sanggup membayar uang sekolah anak-anak. Sebenarnya si Ellie sudah menghubungi Beth untuk meminta bantuan uang, namun Beth yang selalu sibuk tidak pernah mengecek pesan itu dan terkesan mengabaikan Ellie. Beth lalu meminta maaf, dia tidak bermaksud untuk menghindar dari kakaknya yang butuh bantuan. Di sini Beth juga mengaku pada Ellie kalau dirinya tengah hamil akibat pergaulan bebas yang selama ini dia jalani. Tiba-tiba gempa besar terjadi dan membuat semua penghuni apartemen panik, termasuk Bridget, Danny, dan Casey yang baru tiba di parkiran setelah membeli pizza. Akibatnya parkiran mengalami retak parah, bahkan pizza yang mereka beli juga jadi berantakan. Danny lalu menghampiri lubang besar yang ternyata mengarah ke ruang penyimpanan bank yang lama. Tanpa basa-basi, Danny langsung masuk dan mengecek satu persatu berangkas yang ada di sana, berharap menemukan uang atau emas yang tersisa. Namun dia malah menemukan sebuah foto berisi beberapa orang pendeta dan juga sebuah piringan hitam. Saat membuka berangkas lain, Danny menemukan sebuah buku aneh yang pinggirannya penuh dengan taring. Lalu dia membawa semua hasil temuannya itu untuk diperiksa lebih lanjut. Di sisi lain, Ellie dan Beth panik karena anak-anak tak kunjung pulang. Ellie lalu meminta bantuan kepada Gabriel untuk mengecek parkiran dan meminjami mereka mobil untuk menyusul. Namun tak lama kemudian anak-anak datang dengan selamat. Danny yang penasaran bergegas masuk ke kamar dan mencoba membuka buku. Namun taring di buku itu malah melukai tangan si Danny dan membuat darahnya menetes tepat di cover buku. Ajaibnya buku langsung terbuka secara perlahan. Bridget yang ketakutan lalu menyuruh Danny untuk mengembalikan buku aneh itu. Namun Danny tetap ngeyel dan mencoba melihat isi buku yang penuh dengan gambar-gambar iblis. Rasa penasaran Danny kini tertuju pada piringan hitam yang ditemuinya. Danny lalu memutar piringan dengan alat DJ. Lalu terdengar suara seorang pendeta bernama Markus. Dialah orang yang pertama kali menemukan buku kematian ini. Dari penelitiannya, buku ini terbuat dari daging manusia dan tintanya berasal dari darah. Danny lalu memutar rekaman kedua yang kali ini si pendeta membacakan kalimat-kalimat yang ada di dalam buku tersebut, termasuk mantra untuk memanggil iblis paling kuat dalam serial Evil Dead.
Di sisi lain terlihat Ellie sedang turun menggunakan lift untuk mencuci baju. Tiba-tiba angin berhembus kencang ke arahnya sebagai pertanda bahwa iblis yang Dani panggil kini sudah terbebas dan akan merasuki Ellie. Ellie terus-terusan diserang di dalam lift. Saking ketakutannya Ellie sampai tidak bisa mengontrol diri hingga iblis itu pun kini telah sepenuhnya masuk ke dalam tubuh Ellie. Beth yang kaget karena lampu kembali mati kemudian menghampiri anak-anak. Lalu terlihat Ellie berjalan keluar dari kegelapan. Dia langsung mengambil telur lalu melemparkannya ke wajah lengkap dengan cangkangnya. Sepertinya iblis itu tidak tahu cara memasak telur, jadi asal nyemplung saja. Yang penting telurnya matang. Iblis itu lalu mengoceh kalau Ellie sempat bermimpi akan membunuh anaknya. Dan setelah tersiram minyak dari wajan, Ellie langsung pargoy dan menghampiri Beth beserta anak-anak. Ellie mencoba melawan dan mengatakan kalau ada sesuatu dalam dirinya. Dia meminta Beth untuk tidak membiarkan iblis itu mengambil anak-anaknya. Ellie yang kembali pingsan lalu diseret oleh Beth dan Dani untuk dibawa ke rumah sakit. Namun lift kembali macet, tangga biasa juga sudah runtuh, hingga akhirnya nyawa Ellie tidak bisa diselamatkan. Karena tak ingin anak-anak syok atas kematian Ellie, Beth memilih untuk menyimpan jasad Ellie di apartemen Gabriel. Di sana mereka juga memanggil Tom untuk mendoakan Ellie agar dia tenang di alam sana. Gabriel lalu ingat kalau di apartemen itu ada tangga darurat, namun pintunya sering macet. Dia lalu mengambil besi dan mengajak Tom untuk membuka paksa pintu tersebut. Di sisi lain, Beth yang masih di kamar menunggu Ellie dikejutkan dengan suara handphone. Suasana makin horor ketika Beth melihat jasad Ellie bangkit lagi. Beth sempat senang karena kakaknya tidak jadi mati. Dia lalu membawa Ellie ke bak mandi karena tubuhnya terasa sangat panas. Namun setelah itu Ellie keluar dari bak dan menyerang mereka. Sasaran pertama adalah Beth. Dia diserang menggunakan serpihan kaca. Lalu Bridget berteriak dan membuat Ellie menyerangnya. Kali ini Ellie menggunakan alat tato untuk menggores pipi Bridget lalu menjilatnya. Dani lalu datang dan memukul Ellie sampai dia terpental. Gabriel dan Tom yang mendengar keributan lalu membuka pintu dan lagi-lagi Ellie menyerang mereka di luar. Beth lalu bergegas mengunci pintu agar Ellie tidak bisa masuk ke kamar. Dari lubang pintu terlihat Ellie yang membunuh Gabriel. Tom mencoba menembak Ellie namun sepertinya tidak berpengaruh sampai akhirnya Tom juga dibuat mokan. Beth lalu membuka jendela dan mencoba meminta tolong. Namun jarak lantai tempat mereka tinggal sangat jauh jadi tidak mungkin ada yang mendengarnya. Di sini Bridget menyalahkan Dani yang membawa buku dan piringan hitam itu ke dalam rumah. Untungnya Beth melerai mereka, lalu dia melihat buku yang diambil Dani dari ruang bawah tanah. What is this, Daddy? Sementara itu Bridget yang disuruh menjaga Cassie malah bertingkah aneh dan nyelonong pergi ke dapur. Cassie sendiri pergi ke dekat pintu untuk melihat ibunya. Di sini Ellie bilang kalau dia sedang bersama dengan ayah Cassie. Cassie pun terpancing dan membuka pintu. Namun tiba-tiba Ellie menyerang dan mencekik Cassie. Beruntung Beth segera datang untuk kembali mengunci pintu. Beth lalu menghampiri Bridget yang sedang nangkring sambil memakan gelas kaca. Bridget lalu menyerang Beth dan sempat memarut kakinya. Namun Beth berhasil menghantam Bridget dengan panci. Bridget lalu pergi ke kamar Cassie untuk membunuhnya. Namun berkat boneka kepala si Bridget malah tertusuk tongkat sapu. Dani lalu bergegas mengikat Bridget di kursi agar dia tidak kembali menyerang. Beth lalu memperbaiki alat DJ milik Dani. Lalu mereka memutar piringan terakhir untuk mencari cara menghentikan teror ini. Sang pendeta mengatakan kalau buku kematian itu tidak bisa dihancurkan dan iblis itu hanya merasuki orang mati. Satu-satunya cara untuk menghentikan teror adalah dengan membakar jasad atau memotongnya jadi berkeping-keping agar si iblis tidak lagi bisa merasuki mayat itu. Saat Dani dan Cassie sedang menguatkan satu sama lain, Bridget tiba-tiba datang dan menyerang Dani. Di sini Dani sempat menusuk Bridget dan membakarnya. Namun Dani ternyata juga sempat tertusuk di bagian perut hingga dia kehilangan banyak darah. Ellie lalu keluar dari ventilasi dan langsung menyerang Beth. Beth sempat kesulitan melawan sang iblis yang tenaganya sudah sangat di luar nurul. Namun dia berhasil menusuk Ellie dan membawa Cassie keluar untuk
untuk segera meninggalkan apartemen itu. Beth menyadari bahwa tangga darurat masih belum terbuka. Dia lalu mengambil shotgun untuk membobol paksa. Namun Ellie kembali menyerang hingga Beth berpaling dan menembak kaki Ellie. Sialnya, mayat-mayat lain ternyata juga telah berhasil dikendalikan oleh sang iblis, termasuk Danny, Gabriel, dan Tom. Beth yang terdesak lalu membawa Casey masuk ke dalam lift. Namun karena liftnya yang sedang macet, mereka malah jadi terjebak di sana. Para mayat yang ada di luar kini bersatu dengan tubuh Ellie, lalu mereka masuk ke ventilasi untuk menangkap Beth. Tapi karena darah dan bobot tubuh Ellie yang semakin berat, lift itu kemudian terjun bebas dan membanjiri lantai dasar dengan darah. Beruntung Beth dan Casey masih bisa selamat. Mereka lalu bergegas ke parkiran untuk mencari mobil. Namun tentu saja mobilnya tidak ada yang mau menyala. Mereka lalu bersembunyi di sela-sela mobil. Sementara sang iblis yang kini sudah lebih mirip kelabang masih mengintai untuk membunuh mereka. Beth lalu berencana untuk keluar lewat pagar yang hampir tertutup. Namun saat sudah sampai, Casey malah kembali ditarik oleh iblis kelabang. Alhasil kini Beth harus mencari jalan kembali masuk dan menyelamatkan Casey. Casey kini dalam masalah besar karena dia sudah ada dalam cengkraman iblis menjijikan itu. Namun Beth mengalihkan perhatian agar Casey bisa kabur dan menuju ke mobil penggiling. Only my sister gets to call me that. Beth lalu berusaha membawa iblis tersebut pada perangkap, dan setelah menunggu waktu yang tepat, Casey menyalakan alat penggiling sehingga tubuh Ellie dan yang lainnya kini sudah terpotong-potong jadi jus daging. Setelah kemelut yang tak berkesudahan itu, Casey dan Beth akhirnya selamat. Mereka mengendarai mobil dan segera pergi dari apartemen tersebut. Pagi hari pun datang. Di sini kita tahu ternyata Jessica yang dirasuki di awal film tinggal di apartemen ini juga. Saat itu dia baru saja ingin pergi liburan bersama teman-temannya. Namun di mobil ia melihat sesuatu yang aneh. Dan pas dilihat dari dekat ternyata adalah darah dari potongan daging bekas pertarungan Beth kemarin. Tak lama kemudian angin kencang kembali berhembus. Dan kini giliran Jessica yang dirasuki oleh iblis jahanam itu. Dan film pun selesai. Itu dia akhir dari film Evil Dead Rise yang dirilis pada tahun 2023. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di alur film selanjutnya.